Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nikomang Aryani dan Do Gede Dinda Febriana dari Akuntansi A semester 4. Pada bab ini kami akan membahas tentang merancang dan mengimplementasi sistem informasi akuntansi. Tahukah kalian apa itu merancang dan mengimplementasi sistem informasi akuntansi? Mendesain atau merancang sistem informasi akuntansi berarti proses untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi sebelum membuat sistem informasi akuntansi. Dalam proses desain termasuk upaya kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, dengan maksud untuk memudahkan pekerjaan atau menambah baik suatu kinerja. Sedangkan mengimplementasi mengandung arti tindakan untuk melaksanakan desain atau rancangan yang telah dibuat atau dihasilkan sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan merancang sistem informasi akuntansi. Tujuan merancang sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengintegrasikan pelaporan antar bagian sehingga saling berhubung kait tidak terpisah. Yang kedua, mempercepat penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kemampuan dan kompetensi seseorang atau lembaga dalam merancang atau mendesain dibagi menjadi 5. A. Kepakaran teknologi. Diperlukan untuk memilih dan menentukan teknologi yang sesuai untuk suatu organisasi yang akan dibuatkan desain sistem informasi akuntansi. B. Kepakaran sains. Diperlukan dalam hal logika matematika, logika akuntansi, fisika, dan lain-lain. C. Kepakaran perilaku organisasi. Diperlukan manajer atau seseorang atau sekumpulan orang yang dapat memantau dan mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan perilaku organisasi yang muncul dengan adanya sistem informasi akuntansi baru yang terintegrasi. D. Kepakaran seni dan budaya. Dengan kepakaran seni yang tinggi atau yang sesuai dengan budaya perusahaan akan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang fungsional, tapi cantik dan menarik, sehingga dapat membuat hati para pemakai sistem informasi akuntansi dalam mengoperasikan dan membaca laporan sistem informasi akuntansi menjadi senang dan terpuaskan. E. Kepakaran filsafat dan etika. Diperlukan saat mendesain sistem informasi akuntansi, terutama saat membuat program komputer akuntansi. Yang kedua, kami akan membahas tentang perancangan sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 tahapan dalam mendesain sistem informasi akuntansi, yaitu: yang pertama, mempelajari sistem informasi akuntansi yang sedang berlaku dan berjalan. Yang kedua, menetapkan sistem informasi akuntansi yang dikehendaki. Yang ketiga, membuat penyesuaian sistem informasi akuntansi. Yang keempat, sistem analisis bekerja memformulasikan penyesuaian sistem informasi akuntansi. Yang kelima, programmer bekerja membuat program sistem informasi akuntansi yang disesuaikan berdasar desain yang dibuat oleh sistem analisis. Dan yang keenam, sistem informasi akuntansi computerized baru selesai, siap diimplementasikan. Selanjutnya, proses perencanaan dan pendesainan sistem informasi akuntansi berdasar analisis tentang perlunya pengkinian atau penambahbaikan sistem informasi akuntansi menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan dinamika teknologi dapat dilihat pada gambar 9.1. Dalam gambar 9.1 dijelaskan bahwa A. Mempelajari sistem informasi yang sedang berlaku dan berjalan. Meskipun suatu perusahaan belum mempunyai sistem informasi akuntansi yang terbukukan, namun bukan berarti perusahaan tersebut belum mempunyai sistem informasi akuntansi. B. Menetapkan sistem informasi akuntansi yang dikehendaki. Artinya, kita menentukan beberapa perubahan bagian-bagian sistem informasi akuntansi dikarenakan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, perubahan teknologi yang melingkupi sistem informasi akuntansi, atau perubahan peraturan, baik peraturan akuntansi, keuangan, maupun peraturan administrasi lainnya. C. Membuat penyesuaian sistem informasi akuntansi. Menyesuaikan sistem informasi akuntansi berarti memperbaiki hal-hal berikut. Yang pertama, daftar dan kode akun. Yang kedua, formulir dan media input yang digunakan. Yang ketiga, pedoman penjurnalan. Yang keempat, prosedur transaksi. Dan yang kelima, laporan keuangan. Oke,
Sistem analisis bekerja memformulasikan penyesuaian sistem informasi akuntansi. Sistem analisis akan memformulasikan sistem informasi akuntansi dalam bagan-bagan alur sub-subsistem untuk kemudian diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan program sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Programmer bekerja membuat program sistem informasi akuntansi yang disesuaikan berdasar desain yang dibuat oleh sistem analisis. Programmer akan menerjemahkan sistem informasi akuntansi baru yang telah dibuat oleh sistem analisis dalam bentuk bagian alir atau flowchart ke dalam program komputer dengan menggunakan bahasa komputer yang sesuai. Sistem informasi akuntansi computerized baru selesai, siap diimplementasikan. Bila programmer telah selesai, maka kompilasi beberapa subsistem yang telah selesai tersebut siap untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya, kami akan membahas tentang teknologi yang akan digunakan. Yang dimaksud dengan teknologi yang akan digunakan di sini ada 4 bagian. Yang pertama, paket software. Yang kedua, manajemen basis data. Yang ketiga, teknologi internet dan informasi. Dan yang terakhir, teknologi jaringan. Selanjutnya, kami akan membahas satu persatu bagian-bagian dari teknologi yang akan digunakan. Yang pertama, kami akan membahas tentang paket software. Paket software adalah software akuntansi yang disediakan dalam paket-paket tertentu. Paket-paket tertentu yang dimaksud adalah MYOB Accounting, SAIR Accounting, Accurate Accounting, B Accounting, dan yang terakhir, DAC Accounting. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen basis data. Pada manajemen basis data ini sudah tersedia di pasaran dengan beberapa alternatif. Nah, sekarang kita bisa memilih berdasarkan kepentingan dan kesesuaian dengan karakteristik transaksi akuntansi yang terjadi di perusahaan kita. Adapun jenis-jenis manajemen basis data itu ada 2, yaitu 1. Oracle adalah salah satu perusahaan yang tersohor dalam sistem manajemen basis data, piranti lunak untuk mengembangkan basis data, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasok. Yang kedua, Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional yang dikeluarkan oleh Microsoft. Pembahasan yang ketiga yaitu teknologi internet dan informasi. Pada teknologi internet dan informasi, pemilihan jenis ini dapat disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik sistem informasi akuntansi yang akan didesain. Adapun pertimbangan teknologi internet dan teknologi informasi ada 4, yaitu 1. World Wide Web atau disingkat WWW. Teknologi ini memungkinkan informasi bisa berpindah melalui jaringan internet. Yang kedua, EDI atau Electronic Data Interchange adalah pertukaran dokumen bisnis dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komunikasi. 3. CIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah pendekatan terpadu untuk memanfaatkan teknologi informasi pada perusahaan fabrikasi atau manufaktur. 4. EFT atau Electronic Funds Transfer adalah sistem pembayaran melalui pemindahan uang antar rekening bank yang dilakukan secara elektronik online berbasis internet. Pembahasan yang terakhir yaitu teknologi jaringan. Teknologi jaringan yang dimaksud adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, antara komputer yang digunakan untuk menginput data transaksi dengan komputer yang digunakan untuk menyimpan data, serta dengan komputer yang digunakan untuk memonitor pergerakan data, dan komputer yang digunakan untuk mencetak laporan. Adapun pertimbangan yang digunakan sebagai rujukan saat memilih teknologi jaringan yaitu 1. Cakupan geografis. 2. Biaya operasional.
Adapun tipe teknologi jaringan untuk menghubungkan data yang dikumpulkan, yang diproses, disimpan, dan didistribusikan yang biasa dikenal umum yaitu 1. WAN, Wide Area Network. Jaringan ini sangat cocok digunakan untuk mengkomunikasikan data yang terpisah jauh secara demografis. Terdapat dua bentuk WAN yaitu WAN tersentralisasi dan WAN terdistribusi. Yang kedua, LAN, Local Area Network, adalah jaringan yang terjadi saat dua atau lebih komputer yang terhubung berada dalam lokasi yang berdekatan. Bagian utama dari LAN adalah workstation yang memiliki 3 tingkatan yaitu peer-to-peer network, server network, the network operating system, open system interconnection, cooperative client computing. Selanjutnya, kami akan membahas tentang mengimplementasikan SIA. Pada umumnya, kegiatan implementasi SIA terdiri dari 6 kegiatan pokok, yaitu install SIA baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dalam proses mengimplementasi SIA. Bagian-bagian dalam perusahaan yang terlibat, yaitu bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian penjualan, bagian pembelian, bagian gudang, kasir, dan para manajer bagian-bagian tersebut. Membuat modul-modul untuk tujuan penyuluhan atau penyegaran kembali bagi operator atau pejabat yang terlibat dalam SIA baru. Modul-modul tersebut dibuat sesuai dengan keperluan, yaitu modul tentang akuntansi umum, modul tentang akuntansi keuangan, modul tentang keuangan dan kasir, modul tentang tagihan, modul-modul lainnya yang diperlukan. Melakukan uji coba dengan menjalankan SIA baru. Kegiatan ini dilakukan dengan menginput beberapa bukti transaksi sebenarnya dan kemudian mencatat apa yang terjadi terutama untuk hal-hal berikut. Kemudahan dalam menghidupkan komputer setelah install SIA baru, kemudahan mengoperasikan SIA baru terutama saat pemilihan menu transaksi, kecepatan menginput data, kemudahan melakukan edit transaksi, kemudahan melihat laporan dalam layar monitor, kecepatan dalam mencetak laporan yang tersedia, melakukan pemantauan terhadap jalannya SIA baru. Bila tahap uji coba telah selesai dan berlalu, maka tahap berikutnya adalah tahap pemantauan atau monitoring. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahap ini, peranan kepala bagian, sistem analis, dan programmer menjadi titik sentral. Melakukan fikasi dan finalisasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari implementasi SIA baru. Bila seluruh bagian yang terlibat dan terkait dengan SIA baru telah melakukan uji coba, monitoring, dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, maka SIA baru siap untuk ditetapkan atau fikasi dan finalkan. Pada gambar 9.2 terlihat bahwa proses implementasi SIA baru setelah melalui pengkinian atau penambahbaikan SIA menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan dinamika teknologi. Sekian pembahasan dari kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan kami selanjutnya. Terima kasih.